merdeka itu ada terus diwariskan dari awal. Karena ada bukan sekedar mitologi, tapi pengertian bahwa nanti akan ada cargo cult yang masih dipahami di sini, akan ada orang yang menyelamatkan bangsa ini. Jadi memori itu ada di dalam benak masyarakat Papua. Kenapa memori itu mesti dihapus? Itu memori yang melekat karena semua orang menginginkan ada identitas primer pada dia. Sekarang kalau saya bertanya, identitas primermu sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia? Tapi nanti kalau Jakarta bilang, ya itu kan silanya mesti 5 tuh. Oh ya, ada 5 sila memang. Tapi kalau orang harus memilih mana yang mau diutamakan, sila kedua apa sila ketiga? Kalau pemerintah pusat bilang sila ketiga, loh bukankah sila ketiga itu sebelum menjadi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan problem Papua adalah soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau masalah value tadi, ethics of humanity, diabaikan, orang ingin merdeka. Pemenuhan keadilan sosial, pemenuhan kemanusiaan yang adil dan beradab mendahului kebutuhan untuk persatuan. Karena persatuan itu abstrak. Sementara kemanusiaan yang adil dan beradab konkret dihadapi setiap hari itu. Saya terangkan itu sebagai wacana berpikir. Jadi sekali lagi, hal yang ada di dalam sistem berpikir, di dalam antropologi of knowledge dari teman-teman di Papua, saya kenal dari awal. Saya berteman dengan Muridan, saya ikut dalam beberapa des Papua. Jadi saya tahu jejak pikiran itu. Saya membaca disertasi dari ibu siapa yang menulis tentang dual nationalism itu. Orang Papua mengembangkan dua nasionalisme. Di nasionalisme terhadap Jawa itu juga nasionalisme yang kadang-kadang disembunyikan. Jadi soal kultur tadi, soal evolusi kebudayaan, soal antropologi yang basisnya adalah pendekatan value diabaikan, itu soal. Padahal kita belajar jadi macam-macam. Nah kalau ditanya bagaimana solusinya, ya tentu kalau kita anggap ada ketegangan potensial antara Papua dan Jawa atau Jakarta misalnya, bagaimana penyelesaiannya? Sama waktu penyelesaian soal Afrika Selatan, sama waktu penyelesaian soal konflik di Amerika Latin, dibutuhkan pihak ketiga supaya tidak ada yang merasa bahwa dia diuntungkan, dia nggak diuntungkan. Kan selalu ada pihak ketiga, tapi pihak ketiga mesti paham apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Jakarta menginginkan persatuan Indonesia, Papua menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Perang narasi itu mesti dihasilkan oleh pihak ketiga, sama seperti Desmond Tutu menyelesaikan problem rasialisme di Afrika. Karena orang percaya bahwa tidak akan ada yang menjadi pengkhianat di situ. Kan biasanya kalau cuma dua belah pihak, kalau diserahkan nego di antara kirim dua wakil di situ, tetap saling mengincar keuntungan. Tapi kalau ada satu pihak yang betul-betul diterima karena wacana dia tidak dipenuhi dengan kepentingan politik, mungkin kan ada semacam solusi di situ, paradigma di situ kan. GKI, forum-forum semacam ini kalau diperbanyak, dibunyikan setiap minggu, dia bisa menjadi pihak untuk menyelesaikan soal ini. Kalau dibunyikan setiap minggu, tapi kadang-kadang orang berpikir bagaimana dibunyikannya? Dibunyikan pun hanya berbunyi di ruang ini, karena pers takut muat. Banyak jurnalis yang gak memuat pertemuan semacam ini kan, takut. Kenapa? Industri pers adalah industri untuk memenuhi kepentingan bisnis, bukan kepentingan kemanusiaan. Kritik saya juga pada pers begitu, karena itu orang cari keterangan pada pers asing akhirnya. Lalu dianggap pers asing memprovokasi. Ya karena pers dalam negeri tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan secara jujur fungsi investigasi. Sekarang undang-undang pers dibuat untuk menghalangi pers melakukan investigasi. Jadi tetap di situ terlihat ketika viral baru terbuka semuanya. Jadi ada kebutuhan sebetulnya pers itu membantu public opinion itu supaya terbalik bahwa kita menghadapi
problem yang sama. Buat saya saya lebih menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab daripada ide persatuan. Karena secara moral ya persatuan, tetapi menghilangkan aspek keadilan dan peradaban itu kan gak ada gunanya kan. Jadi poin itu yang saya mau ucapkan sebagai pertanggungjawaban konseptual saya untuk mengatakan bahwa bisa merdeka dan boleh merdeka dari perspektif teman-teman di sini. Nanti Rocky Gerung ditangkap polisi, ya saya terangkan nanti bahwa saya bicara ini di kalangan akademis itu, soal-soal semacam itu. Kalau tadi dimulai, apakah Papua bisa merdeka? Kalau saya tanya misalnya, kalau saya tanya, apakah Papua boleh merdeka? Boleh, tapi tidak bisa. Apakah Papua bisa merdeka? Bisa, tapi tidak boleh. Jadi dialektika itu yang menyebabkan Papua diberi otonomi khusus tanpa kejelasan. Karena soal tadi memang nggak jelas.